Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar setia di 98,8 Page FM. Anda kembali mendengarkan program Belajar Bersama Page yang akan menemani belajar Anda sampai jam 9 malam. Minggu ini kita akan membahas mengenai produksi siaran radio, mengenal tentang sistem komunikasi secara lebih jelas dan terstruktur. Let's go! Halo Sobat Page, apa kabar nih? Kembali lagi nih sama Jessica yang akan menemani belajar kalian setiap Kamis malam setiap minggunya. Kali ini kita akan membahas mengenai produksi siaran radio, mengenal tentang sistem komunikasi secara lebih jelas dan struktur. Di Indonesia, radio tetap menjadi media komunikasi penting, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh internet. Berikut beberapa permasalahan yang akan kita bahas hari ini, seperti penurunan popularitas radio konvensional karena masyarakat lebih memilih platform digital seperti podcast dan streaming. Tantangan dalam alokasi spektrum frekuensi yang menyebabkan gangguan sinyal akibat pengelolaan yang kurang optimal. Keterbatasan akses radio di daerah terpencil yang masih bergantung pada radio tetapi memiliki infrastruktur terbatas. Regulasi yang belum optimal menyebabkan penggunaan frekuensi yang tidak terorganisir dan kurangnya kesiapan dalam komunikasi darurat, di mana perangkat dan sumber daya manusia belum sepenuhnya siap. Lanjut lagi kita membahas tentang pengertian dan sejarah radio komunikasi. Radio komunikasi adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi tanpa kabel. Teknologi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan dalam berbagai sektor seperti penyiaran, penerbangan, militer, dan komunikasi darurat. Di Indonesia, radio pertama kali diperkenalkan pada era kolonial Belanda melalui Nederlands Indisch Radio Omroepvaartvisie atau NIROM. Setelah kemerdekaan, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945, berperan penting dalam menyebarkan informasi nasional. Selain RRI, terdapat organisasi lain seperti Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI yang memfasilitasi komunikasi warga terutama dalam situasi darurat dan bencana. Proses komunikasi radio. Komunikasi radio terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, sumber informasi atau suara atau data dikonversi menjadi sinyal. Yang kedua, pemancar atau transmitter, mengubah sinyal menjadi gelombang elektromagnetik dan mengirimkannya melalui saluran frekuensi radio. Yang ketiga, penerima atau receiver, menangkap sinyal lalu mengonversinya kembali menjadi informasi yang bisa dipahami. Yang keempat, audiens atau pengguna menerima dan mengonsumsi informasi tersebut. Seperti contohnya Sobat Pets di rumah nih. Radio komunikasi terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, simplex atau komunikasi satu arah, contoh siaran radio. Yang kedua, semi-duplex atau komunikasi dua arah bergantian, contoh walkie-talkie yang biasa dipakai sama polisi-polisi. Dan yang ketiga, ada full duplex, komunikasi dua arah simultan, contoh telepon seluler. Perkembangan sistem telekomunikasi. Sistem komunikasi terus berkembang, dari komunikasi sederhana hingga digital modern. Era telegraf dan telepon tahun 1800-an sampai awal tahun 1900-an, telegraf dan telepon memungkinkan komunikasi jarak jauh pertama kali. Era radio dan televisi tahun 19 sampai 1950-an. Radio dan televisi menjadi media komunikasi massa utama. Era telekomunikasi satelit tahun 1960-an sampai 1980-an. Satelit memperluas jangkauan komunikasi global. Ada era digital juga dan internet tahun 1990-an sampai sekarang. Internet dan smartphone merevolusi komunikasi global dengan kecepatan tinggi dan interaktivitas. Jaringan telekomunikasi saat ini mencakup kabel atau wired, fiber optik untuk kecepatan tinggi. Yang kedua ada near cable atau wireless, jaringan seluler 3G, 4G, dan 5G. Dan yang ketiga ada satelit untuk daerah terpencil dan Global Positioning System atau GPS. Media massa elektronik dan tantangannya. Media massa elektronik seperti radio, televisi, dan internet memiliki keunggulan dalam menyebarkan informasi dengan cepat. Namun, ada tantangan besar seperti penyebaran hoax dan
dan disinformasi, terutama di media sosial. Ketergantungan masyarakat pada media digital yang mengurangi minat terhadap radio konvensional, dan privasi keamanan data karena semakin banyaknya informasi yang tersimpan secara digital. Masuk ke materi sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio terdiri dari elemen utama seperti pemancar, penerima, antena, dan saluran transmisi. Ada dua jenis utama komunikasi radio. Yang pertama ada radio klasik atau analog menggunakan AM atau FM. Yang kedua ada radio modern, digital menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi seluler. Frekuensi radio dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Ada AM atau FM di siaran radio, VHF atau UHF dalam televisi dan komunikasi penerbangan, gelombang mikro dalam telekomunikasi seluler dan satelit, 5G dan teknologi masa depan dalam Internet of Things atau IoT, dan komunikasi berbasis AI. Transmisi radio dan inovasi teknologi. Transmisi radio dapat menggunakan berbagai metode termasuk gelombang mikro untuk komunikasi jarak jauh tanpa kabel, fiber optik menggantikan radio dalam banyak aspek karena kecepatan lebih tinggi, DVB, digital video broadcasting, meningkatkan kualitas siaran radio dan TV digital, kodek audio, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan transmisi suara berkualitas tinggi. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, jangan lupa dicatat nih guys. Radio komunikasi masih memainkan peran penting terutama dalam penyebaran informasi dan komunikasi darurat. Perkembangan teknologi seperti 5G, radio digital, dan komunikasi satelit memungkinkan radio tetap relevan di era digital. Regulasi frekuensi radio perlu ditingkatkan agar tidak terjadi interferensi yang mengganggu komunikasi. Sekian dari materi yang kita bahas minggu ini. Buat sobat page yang lagi bingung atau ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di WhatsApp 0858888888 atau lewat email pagefm@gmail.com. Berhubung bentar lagi mau lebaran, Page Group mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa terus dengarkan Page FM setiap Kamis malam, setiap minggu selama bulan Ramadan ini. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you.